Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak Abdul Fattah, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi pembahasan yaitu tentang surat Al-Maun, di mana nanti kita akan bahas kajian-kajian ilmu tajwid yang ada di dalam surat Al-Maun tersebut. Baiklah, tidak panjang lebar, mari kita langsung saja masuk kepada tujuan pembelajaran pada pembahasan kali ini. Tujuan pembelajaran pada pembahasan kali ini pertama, siswa menyimak bacaan surat Al-Maun. Setelah menyimak, peserta didik mampu menemukan hukum bacaan tajwid pada ayat dalam surat Al-Maun ayat 1-7. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisa pembagian hukum tajwid pada setiap ayat surat Al-Maun tersebut. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mempraktekkan bacaan surat Al-Maun dengan baik sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam materi tentang kajian ilmu tajwid. Pada kesempatan kali ini, kajian ilmu tajwid yang akan kita bahas pada kelas 5 ini yaitu tentang hukum bacaan mim sukun. Di sini hukum mim sukun terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hukum ikhfa syafawi, yang kedua adalah hukum idgham mimi, dan yang ketiga adalah hukum idhar syafawi. Mari kita bahas satu persatu apa hukum bacaan idgham mimi atau idgham syafawi di sini. Yang kedua, bagaimana bacaan ikhfa syafawi, dan yang ketiga adalah idhar syafawi. Idgham mimi merupakan salah satu hukum bacaan mim sukun di mana apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim, di sini bertemu dengan huruf yang sama. Bagaimana cara membaca apabila ada mim sukun bertemu dengan mim? Cara bacanya yaitu huruf mim sukun dileburkan menjadi satu ke dalam huruf mim, sehingga cara membacanya harus didengungkan atau gunnah. Mim sukun bertemu dengan mim. Nanti kita bahas contohnya. Intinya, ketika ada mim sukun bertemu dengan mim, cara membacanya yaitu harus didengungkan. Yang kedua adalah hukum bacaan hukum bacaan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi di sini yaitu apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan ba. Cara membacanya yaitu disamarkan di bibir dan didengungkan. Kemudian yang terakhir di sini adalah ada idhar syafawi. Idhar syafawi cara membacanya yaitu suara mim sukunnya harus dibaca dengan jelas. Apabila ada mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba. Jadi kalau idgham mimi mim sukun bertemu dengan mim, kalau ikhfa syafawi mim sukun bertemu dengan ba, kalau idhar syafawi mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba. Oke. Kemudian pada pembahasan kedua yaitu tentang hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang berhadapan dengan huruf hijaiyah, di mana hukum bacaan nun sukun dan tanwin dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama adalah idhar khalqi, yang kedua adalah idgham, yang ketiga adalah iqlab, dan yang keempat adalah ikhfa. Di sini kita akan bahas satu persatu hukum bacaan daripada hukum nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah. Yang pertama adalah idhar. Idhar di sini yaitu apabila ada huruf nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf khalaq atau huruf yang berjumlah ada 6. Apa saja hurufnya? Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Di sini sudah jelas. Hamzah, ha, kha, ain, gin, ha. Atau yang biasa dikenalkan kepada
para santri itu adalah hamzah ha ain ha goin kha, sama aja urutannya. Cuma urutannya yang berbeda. Yang kedua adalah hukum bacaan idgham. Idgham di sini terbagi menjadi dua. Ada idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah apabila ada huruf nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf 4. Apa aja? Ya, nun, mim, waw. Kalau idgham bila gunnah apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf 2. Apa saja? Lam sama ro. Nah, bagaimana cara membaca bacaan idgham ini? Cara membacanya yaitu dimasukkan huruf nun sukunnya atau tanwinnya ke dalam huruf idgham bi gunnah, sehingga suara nun sukunnya hilang. Tadi yang pertama idhar, itu cara membacanya yaitu dengan suara jelas nun sukunnya. Berbeda dengan idgham malah dileburkan, dianggap tidak ada. Kemudian yang ketiga di sini adalah bacaan iqlab, ada di ujung. Iqlab di sini yaitu apabila ada nun sukun bertemu dengan ba. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya yaitu suara nun sukunnya berubah menjadi suara mim. Nanti kita akan bahas contoh-contohnya. Dan yang terakhir yaitu adalah ikhfa. Ikhfa di sini adalah ikhfa haqiqi. Kalau tadi adalah izhar khalqi, kalau yang terakhir ini adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ini merupakan salah satu hukum yang paling banyak hurufnya, yaitu berjumlah 15. Apa aja hurufnya? Di sini bisa kita lihat. Biasanya dikumpulkan dalam nadham sifdasana kamjadasan sun qad sama dum tayyiban jib kitu qaddo dolima tatha jim dal dha zai sin sin soddod tofa do kof kaf. Itu adalah huruf ikhfa hakiki. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya yaitu dengan disamarkan. Suara nun sukunnya disamarkan atau biasa yang disebut dengan suara eng, bukan n lagi, bukan nun lagi, tapi dirubah menjadi suara eng. Oke, ini adalah hukum bacaan nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Dari kajian ilmu tajwid ini, mari kita terapkan ke dalam bacaan surat Al-Ma'un. Bagaimana cara membaca surat Al-Ma'un dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yang tadi sudah dijelaskan. Mari kita baca bersama-sama supaya bacaan surat Al-Ma'un kita sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yang sudah dijelaskan tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama lihat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ayat yang kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ayat yang ketiga. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Lanjut. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Itulah tata cara membaca surat Al-Ma'un sesuai dengan kajian ilmu tajwid yang tadi sudah disampaikan.